Para pendengar radio yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini saya ingin memulai sebuah seri renungan pengajaran singkat selama 10 kali berturut-turut dengan tema norma-norma kehidupan dalam kerajaan Allah dari Matius pasal 5 ayat 1-12 yang juga berkaitan dengan ucapan-ucapan bahagia Yesus. Kita akan melihat bersama-sama selama 10 kali hal-hal yang inti, yang penting, yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan norma-norma kehidupan dalam kerajaan Allah. Nah, konteks hal yang pertama pada sesi pertama ini kita akan lihat bahwa konteks daripada ucapan bahagia Yesus adalah dalam khotbah di bukit. Dan kita lihat khotbah di bukit adalah Matius pasal 5 sampai 7, di mana Matius merangkum pengajaran Yesus di sana. Nah, kalau kita lihat, kalau kita baca pasal 5 sampai pasal 7, itu mungkin hanya memakan waktu 20 menit saja. Tapi kita tahu bahwa Yesus mengajar sepanjang hari. Dan kita lihat bahwa Yesus sendiri kemudian juga menekankan hal-hal yang utama yang berkaitan dengan apa yang berlaku, hukum yang berlaku dalam kerajaan Allah, yang berlaku bagi perjanjian yang baru. Kita membaca sama-sama dalam pasal 5 ayat 1-2, Injil Matius pasal 5 ayat pertama dan kedua. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Ada 5 hal yang saya ingin tekankan di awal ini penting sebagai pendahuluan untuk memahami konteks khotbah di bukit ini. Pertama adalah Yesus memahami dan menyamakan dirinya dengan Allah. Yesus memahami dan menyamakan dirinya dengan Allah. Apa artinya di sini? Kalau kita lihat bersama-sama di sini, sepanjang khotbah di bukit, seringkali dikatakan, kepadamu telah dikatakan. Tapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu. Kepadamu telah dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu. Kata aku di sini sangatlah penting, karena kata aku di sini menunjukkan keilahian daripada Yesus, sama dengan dalam Keluaran pasal 3 ayat 14, di mana Allah memperkenalkan dirinya sebagai Yahweh, yang mengatakan aku adalah aku. Juga dalam Injil Yohanes, kita lihat 7 kali perkataan Yesus yang mengatakan, akulah gembala yang baik, akulah roti kehidupan, dan seterusnya. Kata aku juga menunjukkan keilahian Yesus di sana. Dengan demikian, tidak ada yang sebenarnya bisa merubah atau menambahkan sesuatu pada hukum Allah, kecuali kalau dia adalah Allah itu sendiri. Dan Yesus di sini menyamakan dirinya dengan Allah. Yesus mengerti dirinya sama dengan Allah. Dia adalah firman itu yang pada mulanya adalah firman itu sendiri. Dia adalah Allah. Sehingga dengan demikian maka di sini Yesus melakukan suatu pewahyuan dirinya sebagai Allah secara tidak langsung. Nah, pada akhirnya kita baca bahwa para pendengarnya semua mengatakan dalam Matius pasal 7 ayat 28-29 dikatakan, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Mereka takjub karena kuasa Yesus, karena otoritas Yesus. Mereka lihat Yesus berbeda dengan yang lain. Yesus tidak sama dengan yang lain, dan Yesus pada dasarnya menyamakan dirinya dengan Allah, karena tidak ada orang yang berani mengatakan aku berkata kepadamu, membicarakan dengan kata yang sama. Kalau kita lihat para ahli Taurat dulu, kalau mereka mau menafsirkan perjanjian lama, mereka akan merujuk kepada para rabi, para guru sebelumnya. Rabi Gamaliel mengatakan ini, atau Hillel mengatakan ini. Mereka akan merujuk kepada otoritas yang lain. Tapi Yesus tidak. Yesus tidak merujuk pada otoritas yang lain. Yesus langsung mengatakan, aku berkata kepadamu. Menunjukkan bahwa dialah yang mempunyai otoritas, dia berkuasa, dia sama dengan Allah. Luar biasa. Itu hal pertama, Yesus memahami dirinya dan menyamakan dirinya sebagai Allah. Yang kedua adalah di sini, bukit sebagai tempat proklamasi hukum kerajaan Allah. Bukit sebagai tempat proklamasi hukum kerajaan Allah di sini. Sebagai Raja Mesias, Yesus naik ke bukit, memproklamasikan hukum yang berlaku sekarang dalam kerajaan Allah, yang juga berlaku dalam kerajaan sorga. Kerajaan Allah dan kerajaan sorga adalah 2 istilah yang sama, yang sinonim. Hanya orang-orang Yahudi tidak suka pakai kata kerajaan Allah, karena mereka takut menggunakan nama Allah yang terlalu suci, terlalu kudus, sehingga mereka lebih cenderung memakai kata kerajaan sorga atau istilah sorga. Tapi pada dasarnya kerajaan sorga dan kerajaan Allah adalah sama.
Yang penting di sini bahwa sama seperti Allah memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel melalui Musa di Gunung Sinai, demikian pula sekarang Yesus naik ke bukit dan dalam otoritas wibawa keilahiannya, dia memberikan hukumnya yang baru, hukum kerajaan Allah kepada bangsa yang percaya kepadanya atau orang-orang yang percaya kepadanya, yaitu para muridnya dan mereka yang mau tunduk dan mengikuti kehendaknya. Atau juga sekaligus untuk perjanjian yang baru. Itu hal yang kedua. Yang ketiga secara singkat yang jelas di sini adalah bahwa ada kesinambungan dan penggenapan perjanjian lama. Ada kesinambungan dan penggenapan perjanjian lama dalam diri Yesus. Nah, Matius 5 ayat 17 mengatakan dengan jelas bahwa Yesus katakan bahwa aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Sehingga dengan demikian Yesus mengerti perjanjian lama, hukum Taurat yang adalah gambang daripada perjanjian lama secara keseluruhan, bahwa itu merupakan wujud daripada kehendak Allah dan tetap penting, tapi sekarang juga memiliki fungsi profetis nubuatan yang sekarang digenapi dalam pribadi Yesus. Dengan demikian Yesus menggenapi perjanjian lama sekaligus juga memperjelas isi kehendak Allah bagi orang-orang di setiap masa. Dengan demikian Yesus juga sebagai penggenapan perjanjian lama yang digambarkan dengan hukum Taurat, tulisan sejarah, nabi-nabi, Mazmur, semua merujuk kepada Yesus sebagai penggenapannya. Dengan demikian maka Yesus bukan meniadakan perjanjian lama, sekarang dia menggenapi dalam dirinya apa yang telah dinubuatkan dalam perjanjian lama, dan dengan demikian maka kehendak Allah dinyatakan dengan lebih jelas kepada kita sekarang. Itu juga sebabnya mengapa kemudian banyak orang kaget, banyak orang kemudian juga merasa tidak nyaman dengan perkataan Yesus, karena Yesus malah memperkeras, mempertajam, memperuncing ungkapan kehendak Allah yang untuk merubah sikap tindakan dalam kehidupan sehari-hari kita, khususnya dalam hati dan pikiran, perasaan, kehendak kita. Yang keempat cara singkat di sini adalah bahwa dalam khotbah di bukit nampak prinsip sikap tindakan dalam kerajaan Allah. Isi daripada khotbah di bukit berbicara mengenai prinsip-prinsip atau sikap dan tindakan dalam kerajaan Allah. Dan jelas ini berbeda dengan apa yang berlaku di dunia. Di dunia mempunyai sikap, pola, cara, dan juga nilai yang berbeda. Dan sekarang digambarkan apa yang merupakan nilai-nilai kerajaan Allah, norma-norma, prinsip, sikap, tindakan yang harus diambil oleh setiap orang percaya, diikuti oleh orang percaya murid Yesus untuk hidup dalam kerajaan Allah. Di mana kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah tempat di mana orang percaya kepadanya, di mana Allah hadir, di mana kehendak Allah dilakukan. Disitulah kerajaan Allah hadir. Di mana orang percaya kepadanya, orang mengikuti kehendaknya, di mana orang kemudian juga mau hidup dalam persekutuan dengannya dan mau bersedia melakukan kehendaknya, maka disitulah kerajaan Allah hadir secara nyata. Dengan demikian maka Yesus bukan mengajarkan sebuah formalitas di sini, bukan mengajarkan ajaran aturan-aturan agama yang baru, bukan. Dia juga bukan menekankan hal-hal yang lahiriah, bukan. Tapi Yesus sungguh-sungguh mementingkan suatu pembaharuan hati, pembaharuan sikap tindakan dari hati yang terdalam. Kenapa? Karena hati dalam pemahaman perjanjian lama dan perjanjian baru, kata lev dan kata kardia merupakan pusat daripada pikiran, perasaan, dan juga kehendak. Dengan demikian, maka hati kita yang harus diubahkan. Hati sebagai akar, sebagai sumber segala sesuatu harus diperbaharui dalam sikap dan tindakan. Pusat pikiran, kehendak, dan perasaan kita harus diperbaharui. Itulah yang Yesus katakan. Yesus sangat lurus langsung menunjuk kepada pembaharuan hati ini. Karena orang gampang merubah aturan-aturan agama, formalitas lahiriah, itu gampang. Tapi merubah hati sangat sulit. Tapi Yesus katakan bahwa itulah ciri khas kehidupan dalam kerajaan Allah. Pembaharuan kehidupan hati, yaitu pikiran, kehendak, dan perasaan. Dan dari pembaharuan tersebut, maka kita bisa mengalami suatu pembaharuan prinsip, sikap, dan tindakan dalam kerajaan Allah dapat diwujud nyatakan. Dan yang terakhir, dalam awal khotbah di bukit ini kita bisa lihat bahwa Yesus menuntut sebuah respons jawaban. Khotbah di bukit menuntut, ucapan bahagia menuntut sebuah respons jawaban dari kita. Kita tidak bisa berdiri netral
hanya membacanya, mengamatinya saja, tidak. Tetapi kita harus memberikan jawaban terhadap apa yang dikatakan di sana. Apa yang ditekankan di sana, yaitu maukah kita sungguh-sungguh mengakui Yesus sebagai Tuhan, mengakui Dia sebagai Allah yang berhak berbicara ke dalam kehidupan kita, berhak memberikan perintah, berhak memberikan petunjuk, berhak untuk menentukan dalam kehidupan kita, memberikan nilai norma dalam kehidupan kita. Apakah kita mau? Kalau kita tidak mau, maka jelas kita tidak mungkin dapat hidup dalam kerajaan Allah. Maka di sini diberikan satu pertanyaan yang sangat mendasar. Keputusan yang mendasar yang menentukan adalah sejauh mana kita sungguh-sungguh mau mendengar, mau merendahkan diri, dan juga kita mau ikut dan mengikuti norma-norma kehidupan, nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan yang kedua, apakah sungguh-sungguh semua sikap tindakan yang diajarkan dalam khotbah di bukit, dalam ucapan bahagia Yesus ini sungguh-sungguh mau kita lakukan? Maka perlu ada keputusan mendasar. Percuma kita mau lihat hal rinciannya, detailnya, kalau secara mendasar kita tidak mau diatur, kita tidak mau mendengar Tuhan, tidak mau mengakui Dia. Maka di awal dikatakan bahwa yang memberi hukum adalah Allah sendiri, Yesus sendiri. Yesus yang berkuasa, Yesus adalah Allah sendiri. Dia memberikan hukum yang berlaku bagi kerajaan Allah, yang berlaku untuk dunia yang baru. Kalau kita mau ikut dalam dunia yang baru, maka kita perlu melihat norma nilai dunia yang baru ini, menurutinya, mengikutinya. Dan juga bahwa apa yang Yesus sampaikan merupakan kesinambungan daripada perjanjian lama, daripada kehendak Allah yang nyata, sekaligus digenapi dalam diri Yesus. Yesus yang menggenapi, sehingga kita menjadi bagian dalam kerajaan Allah melalui Yesus. Kita mengikuti kehendaknya. Dan kerajaan Allah, norma-norma kerajaan Allah yang Dia ajarkan dalam khotbah di bukit, merupakan dasar untuk hidup dalam perjanjian baru dan juga hidup dalam gereja di masa kini. Sehingga pada saat sekarang kita boleh mengambil keputusan yang jelas. Tuhan, aku mau sungguh-sungguh mempercayai Engkau, Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allahku. Engkau boleh berbicara, Engkau boleh mengoreksi aku, Engkau boleh merubah aku, Engkau boleh juga mengatakan hal-hal agar hati saya diperbaharui, kehendak saya, pikiran saya, perasaan saya, sehingga selaras sesuai dengan norma nilai kerajaan Allah. Tuhan, sertai saya. Tuhan, bukalah pikiran saya. Tuhan, bukalah hati saya. Saya mau membuka diri, saya mau membuka pikiran saya. Saya mau dikoreksi, saya mau mengikut Tuhan, saya mau percaya kepadamu. Saya mau menjadi anggota kerajaan Allah dan hidup dalam norma-norma kerajaan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.